Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Setelah datang topan dan banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam, maka seluruh orang kafir sudah habis. Di dunia ini hanya ada orang-orang beriman saja yang sibuk beribadah dan menjaga kesolehan mereka. Namun setelah Nabi Nuh alaihissalam wafat, seiring bergantinya generasi demi generasi, karena tidak adanya kerja dakwah, maka anak cucu mereka kehidupannya menjadi merosot lagi. Kemerosotan demi kemerosotan terus terjadi dalam kehidupan mereka. Dikarenakan agama sudah tidak ada lagi yang mendakwahkan agama. Setiap pergantian generasi, orang tua mereka tidak lagi mengajarkan agama kepada anak-anaknya. Ibu-ibu mereka yang berperan sebagai pendidik tidak lagi mengajarkan agama kepada mereka. Seperti yang terjadi sekarang, para ahli ibadah bahkan terjadi kepada keluarga ulama, anak-anak mereka tidak diajarkan agama lagi. Bahkan dari keturunan ahli ibadah dan ulama, anak-anak mereka bukannya belajar agama, malah fokus dengan belajar politik, teknologi, perdagangan, pertanian, dan lain-lain. Ilmu agama tidak diajarkan lagi pada anak cucu mereka. Sehingga yang terjadi adalah datangnya generasi penerus yang jauh dari agama. Begitulah merosotnya kehidupan manusia sepeninggal Nabi Nuh alaihissalam. Asbab tidak ada lagi yang pikir agama dan usaha atas agama. Sehingga kehidupan manusia terus merosot sampai datang satu kaum yang musyrik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum 'Ad. Mereka datang dari keturunan orang-orang soleh. Kaum 'Ad ini terkenal dengan kekuatan fisiknya, besar-besar dan kuat-kuat, sehingga mereka selalu membanggakan kekuatannya. Man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami. Nenek moyang kami dulu kena banjir lalu habis, dikarenakan mereka itu lemah. Kalaupun banjir datang lagi kepada kami, maka kami tidak akan bernasib yang sama seperti pendahulu kami. Mereka lupa bahwa Allah lah yang menciptakan mereka, lebih kuat dari mereka. Begitu juga keadaan manusia saat ini. Banyak orang-orang yang mengaku sangat kuat di hadapan orang-orang Islam. Siapa yang lebih kuat dari kami, kata mereka. Mereka lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka lebih kuat dari mereka. Masya Allah. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat dalam keadaan kemusyrikan dan kekufuran. Pada waktu itu, setelah melewati beberapa generasi setelah wafatnya Nabi Nuh alaihissalam, mereka adalah kaum 'Ad. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk berdakwah kepada mereka, namun mereka tolak. Apa yang terjadi kalau kita tolak dakwah? Allah Subhanahu wa taala kirim angin dahsyat kepada kaum 'Ad yang menghancurkan mereka hingga tidak ada satupun yang tersisa, di mana kesombongan mereka, di mana kekuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala telah hancurkan mereka. Sebabnya apa? Semuanya karena menolak dakwah nabi mereka. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya ceritakan agar kita paham betul kekuatan dari dakwah ini yang melebihi segala kekuatan di muka bumi ini. Mereka yang menentang dakwah hanya mampu bersandar pada kekuatan makhluk, sedangkan dai ini sendiri bersandar pada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih kuat, makhluk atau Allah Subhanahu wa taala? Jika kita berdakwah, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Ini karena dakwah ini menghubungkan kita dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa yang lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, berbuat sekehendaknya, tidak tertandingi dan tidak terlawan. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolaknya.
Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kehancuran, maka tidak ada satupun yang mampu untuk menghalanginya. Ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita agar kita memahami bagaimana kekuatan ahlul batil ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan dakwah.